Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ketemu lagi dengan Ustadzah dengan materi dari pengolahan data yang terakhir, yaitu menghitung rata-rata dari diagram garis dan diagram gambar. Menentukan rata-rata dari diagram garis. Nah, sebelumnya Ustadzah akan memperkenalkan apa itu diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu secara teratur dengan interval. Interval itu jarak ya, waktu tertentu. Kemudian biasanya diagram garis juga digunakan untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan dari suatu hal secara kontinu. Kontinu itu berarti terus-menerus. Nah, ini biasanya kita lihat di kartu menuju sehat untuk bayi. Itu ada diagram garis ya, berupa garis-garis. Nah, kemudian di sini Ustadzah contohkan, misalkan anak-anak sedang praktek mengamati pertumbuhan tinggi pohon mangga setiap bulan. Itu bisa kita memakai diagram garis. Perkembangan berat badan bayi setiap bulan. Nah, tadi yang seperti Ustadzah contohkan ada kartu menuju sehat untuk bayi itu. Di situ tertera gambar diagram garisnya. Kemudian banyaknya curah hujan di suatu daerah itu bisa kita gambarkan melalui diagram garis. Ataupun ini detak jantung ya. Nah, biasanya di rumah sakit itu kalian lihat di televisi. Kemudian pada umumnya ya, pada diagram garis pada umumnya sumbu mendatar itu menunjukkan lama waktu pengamatan. Ada berapa jam, berapa menit, berapa detik. Kemudian sumbu tegak yang biasa kita sebut dengan sumbu Y itu menunjukkan hasil dari pengamatan yang dilakukan atau banyaknya ya. Kemudian pasangan nilai pada sumbu mendatar dan sumbu tegak digambarkan dengan sebuah titik, layaknya titik yang digunakan pada diagram Kartesius. Kemudian titik-titik itu dihubungkan satu persatu sehingga membentuk sebuah garis atau kurva. Nah, nanti lebih jelasnya pada slide berikutnya akan Ustadzah contohkan. Di sini Ustadzah memberikan contoh diagram garis dari nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Untuk garis tegaknya dari bawah ke atas yang kita namakan dengan sumbu Y itu diisi dengan banyaknya siswa. Kemudian yang mendatar itu adalah ragam nilai. Jadi di situ ada nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang untuk tegak itu menunjukkan banyaknya siswa. Oke. Sekarang bagaimana cara menentukan rata-rata dari gambar diagram garis tersebut? Nah, maka kita identifikasi atau kita kelompokkan. Nilai 4 ya, nilai 4 itu ada 3 siswa. Kemudian nilai 5 ada 4 siswa, nilai 6 4 siswa, nilai 7 ada 7 siswa, nilai 8 ada 11 siswa, nilai 9 ada 8 siswa, dan nilai 10 ada 3 siswa. Nah, siswa-siswa itu banyaknya siswa yang mengikuti tiap nilai ya, itu dinamakan frekuensi banyaknya ya. Kemudian kita jumlah. Dari 3 siswa, 4 siswa, sampai terakhir ada 3 siswa untuk nilai 10, itu dijumlah ada 40 siswa. Maka nilai rata-rata matematika itu adalah jumlahnya kita bagi dengan ragamnya nilai, yaitu 40 kita bagi dengan 7. Sama dengan nilainya 5,7. Kemudian anak-anak mengubah data dalam tabel ke dalam diagram garis. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah seperti biasa membuat sumbu X, kemudian sumbu Y, sumbu X itu sumbu garis yang mendatar, sumbu Y itu dari atas ke bawah atau garis tegak. Kemudian pada sumbu X kita isi tahunnya dan sumbu Y kita isi nilainya, rata-rata nilainya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam diagram garis. Contoh, tahun 2005 itu nilai rata-rata anak-anak adalah 6,6. Kemudian kita cari di sumbu X tahun 2005 dan nilai rata-rata 6,6. Kemudian kita beri titik. Nah, setelah kita
gambarkan titik di perpotongan keduanya. Lalu kita buat titik lagi tahun 2006 di sumbu X, kemudian rata-rata nilai 6,8. Keduanya kita tarik menjadi sebuah titik. Nah, sampai dengan tahun 2011 dengan nilai rata-rata 7,0 kita buat titik. Kemudian setelah titik-titik terbentuk di antara sumbu X dan sumbu Y, maka kita bisa menarik garis atau yang disamakan dengan kurva. Kemudian Ustadzah lanjutkan yaitu dengan membaca data dari diagram lingkaran. Di situ diagram lingkarannya itu Ustadzah tandai dengan warna dan angka ya. Misalkan di sini diberikan data dalam tabel berikut. Nilai 5 ada frekuensinya 8. Frekuensi itu sama dengan jumlah ya. Jumlahnya 8. Nilai 6 18 anak, 7 12 anak. Nilai 8, 5 anak, kemudian nilai 9, 7 anak. Nah, dari 8, 18, 12, 5, dan 7 jika dijumlahkan itu ada 50. Maka cara menggambarkannya ke dalam diagram lingkaran. Nah, ini dia. Jadi, kita cari dulu nilai 8. 8 itu berarti nilai 8 itu jumlah frekuensinya 5, jumlahnya 5 per 50 kali 360. Kenapa kok 360? Iya, sudut lingkaran itu 360. Hasilnya adalah 36. Itu nilai 8. Kemudian nilai 9 itu ada 7 anak, frekuensinya 7. 7 per 50 kali 360. 360 adalah sudut lingkaran. Hasilnya adalah 50,4 derajat. Kemudian nilai 5, frekuensinya 8, kita tulis 8 per 50 kali 360. Hasilnya adalah 57,6 derajat. Nilai 6 ada 18 anak. 18 per 50 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 129,6 derajat. Nilai 7 adalah 12 per 10. Kali 360, hasilnya adalah 86,4 derajat. Nah, kalau kita menggambarnya, berarti untuk nilai 8 itu kalau menggambar dalam busur itu besarnya 36 derajat. Ya. Sampai terakhir nilai 7 ada 86,4 derajat Celcius. Yang terakhir anak-anak, Ustadzah akan memperkenalkan cara mencari rata-rata dari diagram gambar. Nah, di sini diagram gambarnya itu Ustadzah gambarkan misalkan siswa kelas 6 nilai 5 ada 4 anak. Nilai 6 ada 9 anak. Nilai 7 ada 12 anak. Nilai 8 ada 8 anak dan nilai 9 ada 7 anak. Nah, bagaimana cara mencari rata-ratanya? Cara mencari rata-ratanya adalah jumlah anaknya kita jumlah semuanya, banyak anaknya. Nilai 4 itu ada nilai 5 ada 4 anak, kita tulis 4. Kemudian nilai 6 ada 9, kita jumlahkan. Nilai 7 ada 12, kita jumlahkan. Nilai 8 ada 8 anak, kita jumlahkan. Nilai 9 ada 7 anak, kita jumlahkan. Hasilnya setelah kita jumlahkan adalah hasilnya 40. Kemudian dibagi 5. Dari mana 5? 5 itu adalah ragam nilainya. Mulai dari nilai 5, 6, 7, 8, 9. Itu ada 5. Sehingga 40 dibagi 5 ada 8. Jadi rata-rata nilai matematika kelas 6 adalah 8. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan materi pembelajaran Ustadzah tentang pengolahan data yang terakhir dari tema 6G. Semoga apa yang sudah kita pelajari itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita di kemudian hari. Ustadzah mohon maaf jika ada yang salah dan akhirul kata Ustadzah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.